Hello guys, welcome to my channel Jarwo Gaming. Pada video kali ini saya ingin membagikan tips dan trik cara mendapatkan sayap biru seperti ini guys. Sini saya sudah mendapatkan sayap biru dan sayap kuning. Saya akan membagikan beberapa tips. Pertama untuk sayap biru ini guys. Oke, untuk sayap biru ini sebenarnya cukup mudah ya guys ya, tapi membutuhkan keahlian khusus kepada kalian tentunya, terutama pada pemain PvP atau PvP. Nah, untuk mendapatkan sayap biru ini tentunya hanya bisa didapatkan ketika kalian memenangkan SPS ya guys. Tapi bukan SPS ini, melainkan SPS K atau kill event. Nah, di sini perang server. Nah, untuk mendapatkan sayap biru, kalian harus menduduki peringkat 5 ya guys, atau bisa dibilang top 5 server. Nah, untuk mendapatkannya guys, yang perlu kalian lakukan adalah tentu yang pertama kali adalah membuat preset margin atau barisan ini guys. Di sini jenderalnya saya akan keluarkan ini. Contoh adalah jenderal rank ini. Dominannya setiap player itu menggunakan jenderal rank ya guys ya, karena jenderal rank itu selain daya serangnya cukup kuat, dan kebanyakan pemain itu menggunakan mounted atau cavalry, jadi kita lebih mudah untuk membunuh mereka. Nah, mounted ini hanya sangat lemah ketika berhadapan dengan ranked. Jadi seperti itu guys. Tentunya untuk server baru itu sangat mudah, karena kebanyakan pemain akan mengejar powernya melalui mounted ini guys. Nah, saya sarankan Anda untuk memulai SPS K itu kalian usahakan mencapai kastil 33 dulu ya guys ya. Tapi jika kalian ingin memulai dari K30, it's okay. Di sini yang kalian perlukan adalah senjata. Nah, tentunya di bawah K33 itu senjatanya, ini saya bahas ranknya ya guys ya. Senjata ranked itu memiliki buff yang cukup minim guys. Di sini kita akan lihat perbandingannya. Nah, di sini kalian lihat untuk buff maksimalnya untuk gear dragon atau gear naga ini adalah maksimal 20% buff. Sedangkan untuk gear bertipe Archimedi atau gear K33, di sini contoh kita ambil sini saja. Nah, di sini maxnya adalah 25. Tentunya berselisih dari 5% ini sangat menguntungkan. Kenapa? Ketika kalian meningkatkan atau merefine senjata ini, kalian kemungkinan mendapatkan buff dengan nilai 20% itu sangat mudah. Berbeda dengan gear naga. Gear naga memiliki max adalah 20%. Jadi untuk mendapatkan 20% itu akan sangat sulit, karena kalian akan membutuhkan batu refine ini pasti lebih banyak.
Jadi seperti itu. Nah, sedangkan untuk gear Archimede, ketika kalian atau gear 33 ini, ketika kalian ingin merefine senjata untuk mencapai angka 20%, itu lebih mudah. Nah, ketika kalian mendapatkan lebih dari 20% itu justru lebih bagus ya guys ya. Jadi seperti itu. Dan kalian bisa menghemat batu refine ini lebih banyak ketika kalian ingin mengolahnya pada gear Archimede level 33. Nah, itu saran saya adalah hasil 33 terlebih dahulu. Tapi jika kalian tidak ingin sabar, tentunya kalian ingin memulai di K30 atau K32 atau K31, itu juga tidak masalah. Yang terpenting adalah buff dari gear kalian usahakan di atas 15% untuk gear naga ya guys ya. 17 atau 18% itu masing-masing sesuai tipe. Ketika yang Anda gunakan adalah gear dengan tipe ranked seperti ini, maka usahakan semua refine-nya adalah rank atau serangan jarak jauh, semua dari kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan kolom 4. Begitu juga untuk body, boot, sepatu, helm, celana, dan cincin segala macam itu harus sesuai. Jadi jika general yang kalian gunakan adalah rank, maka semua refine-nya harus rank, karena akan memberikan persentase yang tinggi. Nah, untuk pasukan sendiri, ini yang saya bahas adalah trik SPS ya guys ya. Jadi untuk pasukan sendiri, kalian ketika mencapai K33 atau K30 ke bawah, mungkin yang kalian gunakan adalah T11 ya guys ya. Di sini T11. Nah, usahakan pada T11 ini kalian maksimalkan guys. Misalnya preset kalian adalah 500k pasukan atau 700k pasukan, kalian bisa menggunakan T11 ini sebanyak 300, T10 sebanyak 200, di bawah 200 atau 100, dan semakin ke bawah itu semakin berkurang 1000 untuk masing-masing hingga T1. Nah, ketika ukuran marching Anda, ini di sini saya ukurannya adalah 1,5 juta ya guys ya, ukuran barisan. Ketika ukuran barisan Anda adalah sekitar 500 atau 700k atau 700.000, usahakan yang terpenting adalah hospital ini guys, atau rumah sakit. Kenapa harus rumah sakit? Di sini kalian bisa lihat rumah sakit saya sekitar 1,6 juta bisa menampung. Seumpama pasukan kalian adalah, ukuran barisan kalian adalah 700 pasukan, jadi kalian bisa memaksimalkan rumah sakit sebanyak 700 juga. Kenapa? Karena ketika kalian diserang, kalian bisa ghosting, dan ketika kalian mendapatkan serangan, otomatis pasukan kalian tidak langsung mati guys, jadi bisa bertahan di rumah sakit. Nah, biasanya SPS juga menggunakan sistem SPS dengan kayak biasa itu berbeda guys ya. SPS itu biasanya membutuhkan soul, dan ketika kita diserang kita bisa membangkitkannya kembali. Nah, di sini yang kalian perlukan, mungkin kalian bisa menggunakan 2 preset atau 2 pengaturan ini, dan semuanya misalnya kalian menggunakan dua tipe ya guys, rank atau ground, rank dan ground. Nah, kalian usahakan semuanya itu ghosting guys. Di sini saya akan tunjukkan cara ghosting ya guys ya. Nah, untuk cara ghosting sendiri itu seperti ini guys. Pertama, kalian tinggal mencari musuh. Ini contoh ya guys ya, saya akan menerapkannya. Ini saya sarankan ketika SPS dimulai, kalian perlu mencari musuh dulu di server musuh kalian.
atau mencari kastil dulu di server musuh kalian. Contohnya misalnya ini di sini saya contohkan. Nah, pertama kalian menyimpan dulu, tambahkan saja ke penanda di sini atau bookmark, kalian tambahkan. Nah, ini untuk musuh kalian SPS nanti. Nah, ini adalah trik pertama ghosting. Di sini menggunakan kastil musuh. Kastil musuh ini tentunya tidak menggunakan stamina ya guys, karena ada dua cara, yaitu menggunakan kastil musuh dan monster di sini. Nanti saya akan jelaskan perbedaannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara yang pertama, yaitu menggunakan kastil musuh. Ketika kalian sudah menyimpannya di bookmark seperti ini, kalian tinggal tekan saja, cukup tekan bookmarknya, maka otomatis kalian akan mencapai kastil musuh. Ini untuk ghosting ya guys ya. Kalian hanya tekan pada bagian ini, pilih bagian perang aliansi. Saya ulangi, ini perang aliansi, baru pilih pada bagian 60 menit atau 30 menit. Usahakan waktunya durasi lebih lama guys, agar ghosting kalian cukup lama. Saya sini sarankan adalah bagian 60 menit. Kalian tinggal tekan bagian 60, lalu tekan kolom yang sudah kalian muat barisannya atau sudah kalian atur barisannya. Kalian tinggal tekan saja. Di sini misalnya kalian sudah menyetingnya pada kolom 1, kalian cukup tekan kolom 1 dan ghosting. Nah, seperti itu guys. Jadi di sini pasukan yang sudah kalian setting tadi, ketika ghosting ini, maka di kastil akan hilang atau pasukan kalian sudah tidak ada di kastil. Jadi seperti itu. Nah, akan tetapi jika pasukan kalian cukup banyak, kalian cukup tekan lagi saja ghosting lagi seperti tadi. Nah, cukup tekan lagi dan ghosting hingga pasukan di kastil kalian habis atau kosong. Jadi seperti itu guys. Nah, ketika kalian ingin menurunkan ghosting, ketika kalian ingin menyerang musuh guys ya, kalian cukup turunkan saja ghostingnya. Misalnya barisan yang kalian atur adalah barisan ranked. Nah, ini pada bagian pertama ya guys, Elektra contohnya. Ini kalian sudah mengaturnya, lalu kalian mendapatkan musuh, kalian cukup turunkan ghosting kalian. Nah, lalu kalian serang dengan barisan yang sudah kalian atur. Jadi seperti itu guys. Nah, itu untuk cara pertama. Nah, cara kedua, kalian adalah menggunakan monster. Nah, di sini cara yang menggunakan monster ini sedikit berbeda. Saya akan menjelaskan tadi yang pertama dulu guys ya, itu belum selesai. Nah, perbedaannya yang pertama adalah ketika kalian menggunakan ghosting dengan kastil musuh, itu otomatis gelembung kalian akan jatuh guys. Jadi kalian kehilangan gencatan senjata atau gelembung ini. Itu untuk cara pertama, perbedaannya. Nah, untuk cara kedua, di sini kalian simpan lagi ke bookmark, tapi di sini kalian menggunakan stamina guys. Caranya hampir sama seperti tadi. Tinggal tekan pada bagian ini, pilih bagian perang aliansi, tekan 60 dan ghosting. Lakukan terus hingga pasukan di kastil kalian kosong. Di sini pasukan saya cukup banyak guys ya, jadi tidak mungkin kosong di kastil saya. Nah, oleh sebab itu saya sarankan kepada kalian jangan membuat pasukan terlalu banyak, karena ketika kalian mendapatkan serangan, otomatis power kalian akan turun dan kalian akan mendapatkan nilai minus poin ketika SPS, dan itu akan menguntungkan lawan kalian, bukan kalian yang diuntungkan, melainkan lawan kalian, dan server kalian bisa kalah. Jadi seperti itu guys. Jadi saya sarankan kalian membuat pasukan yang lebih minim hanya untuk ghosting seperti ini. Nah, ghosting lagi seperti ini hingga pasukan kalian habis. Jika pasukan kalian sudah habis dan kalian menunggu, nah, contoh di sini kalian misalnya mendapatkan musuh, misalnya musuh di sini. Nah, kalian mendapatkan musuh di sini misalnya. Kalian tinggal turunkan saja pasukan yang sudah kalian setting tadi. Itu
Elektra ini renget, kalian tinggal turunkan saja, tekan pada tombol warna biru, turunkan, lalu serang, tekan 1. Nah, lakukan dengan cepat ya guys ya. Nah, jadi seperti itu, kalian cukup serang aja begini. Nah, ini contoh ya guys ya, saya tarik kembali. Jadi seperti itu guys, itu cara ghosting dan melakukan serangan. Nah, saya sarankan ketika SPS dimulai di server musuh, kalian tinggal klik saja peta dunia, nanti di sini akan muncul server musuh. Misalnya contoh server musuh kalian ada 522 misalnya, kalian tinggal tekan saja gitu. Ini contoh guys, berhubung di sini musuh saya di server 186, saya menunggu hari atau jadwalnya SPSK terlebih dahulu. Jadi seperti itu guys. Nah, kalian cukup simpan saja kastil musuh kalian seperti ini. Tinggal kalian tambahkan saja ke board map, tinggal tambahkan petanda seperti ini. Nah, kalian cukup, biasanya guys, dulu waktu saya SPS pertama itu saya tidak tidur guys. Jadi satu hari saya tidak tidur hanya untuk memantau aliansi lawan. Jadi seperti itu guys, saya memantau ketika ada musuh yang gelembungnya turun. Saya cukup porting saja di samping mereka. Misalnya gelembungnya turun di musuh nih, misalnya contoh ini kastil musuh guys. Nah, seperti ini misalnya, ini kastil musuh, gelembungnya turun, saya tinggal porting saya di sini. Nah, lalu saya siapkan penanda seperti ini dan saya ghosting secepat mungkin. Ketika sudah aman, saya baru menyerang dia. Jadi seperti itu guys, itu lebih aman. Atau kalian ingin bermain cepat, jika ingin bermain cepat, saya sarankan kalian memiliki jarak ya guys. Jarak di sini misalnya contoh jaraknya di sini, nah beberapa meter, kalian tinggal serang saja dengan speed kalian, gunakan speed up secepat mungkin. Jadi seperti itu. Nah, di sini juga kalian harus menyadari apakah musuh kalian itu bisa kalian jatuhkan dengan 1 kali tembakan atau 1 kali serangan atau tidak. Jika menurut kalian tidak bisa menyerang dengan 1 kali serangan atau powernya lebih tinggi, misalnya kalian hanya perlu meskot saja guys, pengintai ini. Kalian perlu mengintainya saja, kalian perhatikan pasukannya. Jadi seperti itu. Ketika power dia cukup tinggi tapi di dalamnya banyak pasukan kavaleri, kalian tinggal serang saja, jangan ragu, karena renget itu sangat kuat ketika berhadapan dengan kavaleri, dan kavaleri sangat lemah ketika berhadapan dengan renget. Jadi seperti itu guys, itu trik untuk mendapatkan sayap biru ketika SPS. Nah, saran saya kalian lakukan dengan cepat. Jadi seperti itu. Jadi sebelum kalian memulai SPS, ada baiknya kalian mulai latihan ya guys, latihan di server kalian. Lebih tepatnya latihan ghosting seperti yang tadi saya ajarkan. Kalian latihan ghosting saja di situ, lalu menyerang musuh, ghosting menyerang musuh. Nah, hingga kalian benar-benar terampil, barulah kalian bermain SPS. Tapi jika kalian masih ragu, lebih baik jangan bermain dulu. Jadi seperti itu guys. Nah, saran saya SPS yang paling enak untuk membunuh musuh itu saya sarankan di kastil 33. Tapi jika kalian ingin memulainya di kastil K30 itu tidak masalah. Nah, saya juga dulu mendapatkan sayap biru ini itu pada kastil, kalau nggak salah itu kastil 28 guys, saya K28 saya mendapatkan sayap biru ini, atau K28 kalau nggak K28 K30. Dan waktu itu saya hanya terbuka T11 saja guys, dan saya bisa mendapatkan sayap biru. Nah, jadi seperti itu. Kembali kepada diri kita lagi.
Jika kita cukup terampil, maka mendapatkan poin akan lebih mudah. Nah, saran saya ya seperti itu. Jangan terlalu banyak power dulu. Usahakan power kalian itu sesuai dengan ghosting kalian. Jadi itu untuk posisi lebih aman. Jadi seperti itu. Nah, ketika kalian mendapatkan serangan, ketika kalian ghosting, lalu kalian mendapatkan serangan berkali-kali seperti itu guys, kalian jangan khawatir. Ketika kalian deport atau dikembalikan ke server kalian kembali, kalian cukup pasang gelembung saja. Nah, kalian tinggal pasang gelembung, jadi seperti itu, dan itu selesai. Musuh tidak akan menyerang kalian lagi. Nah, itu adalah trik SPS nya. Nah, biar lebih aman lagi, karena kalian ghosting, kalian hapus saja bagian ini. Ini kan ada centang guys ya. Nah, ketika kalian, ini centang ini fungsinya, ketika kalian mendapatkan serangan, maka kotak pasal kalian akan ikut membantu, dan otomatis jenderal di sini akan mati guys. Jadi saya sarankan kalian centang ini kalian hapus dulu, atau kalian bisa menghapus jenderal dulu yang ada di sini. Karena apa? Ketika kalian ghosting, kalian pasti lemah, dan ketika kalian mendapatkan serangan, jenderal kotak pasal kalian ini akan mati. Begitu juga jenderal dinding kalian. Jadi kalian copot dulu jenderal dinding, jenderal kotak pasal kalian copot, barulah kalian bisa bermain SPS dengan cara ghosting tadi. Itulah triknya guys. Jangan sekali-sekali kalian pasang, ketika kalian ghosting kalian menggunakan centang ini, kalian centang semua. Karena apa? Jenderal kalian pasti mati guys, dan pasukan kota pasal ini juga akan mati. Jadi seperti itu guys. Jadi saya sarankan kalian hapus dulu jenderal kota pasal kalian semuanya, atau kalian centangnya itu kalian hapus biar lebih aman, dan jenderal dinding kalian hapus. Oke guys, saya rasa hanya itu saja untuk trik SPS dan cara kill ya guys, atau kill event. Kembali kepada diri kalian lagi, apakah kalian terampil dalam memainkannya atau tidak. Oke guys, sebelum bermain jangan lupa ngopi dulu ya guys, biar lebih enjoy. Oke, see you next time, bye bye.